revolusi yang sementara berjalan dalam kaitan dengan meningkatkan PAD Kabupaten Kupang, ya, Pak Direktur dipercayakan khusus oleh Bupati untuk menangani tentang wadah ini, ya, lembaga ini. Banyak langkah yang sudah dibangun, termasuk salah satunya langkah strategis, yaitu memberikan amnesti kepada pihak pelanggar juga. Ya. Adakah langkah-langkah lain sebagai langkah inovatif, kreativitas dan Bapak untuk membangun lembaga ini sebagai satu-satunya lembaga peningkatan PAD untuk Kabupaten Kupang sehingga lebih ke depannya harus menjadi lebih maju? Bapak Direktur, suaranya kami persilahkan. Terima kasih buat kehadiran teman-teman yang mau membantu untuk mempublikasikan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi perjuangan daripada PDM. Saya mengalaskan apa yang dikatakan tadi soal revolusi, tentu perlu saya klarifikasi sedikit. Kalau bicara soal revolusi itu berarti meruntuhkan semua kemudian membangun baru. Tapi ini hanya pada tataran reformasi. Pada tahapan reformasi, mana yang kurang kita perbaiki, atau meminjam apa yang dikatakan oleh Surya Paloh soal restorasi. Membenahi apa yang rusak atau mengembalikan mana peran dan fungsi yang sebenarnya kita kembalikan pada tempatnya. Sehingga kehadiran kita sebagai direktur yang baru tentu memiliki spirit dan semangat untuk membawa perubahan bagi PDM. Ini menjadi spirit awal yang mau dibangun bagi kemajuan PDM ke depan. Berangkat dari pemikiran tadi bahwa harus ada inovatif, harus ada inovasi-inovasi baru dalam kebijakan. Nah, kebijakan pertama kami dalam kepemimpinan tahun ini adalah soal amnesti. Meminjam kata amnesti adalah sebuah pesan iklan. Artinya upaya kemudian amnesti ini mempunyai daya tarik terhadap pelanggan untuk kemudian datang kepada PDM untuk mengetahui apa sih amnesti itu. Padahal prinsipnya adalah amnesti itu meminjam apa program Jokowi soal amnesti pajak, kemudian kami tarik itu menjadi amnesti pembayaran rekening yang seharusnya ada pada sederhananya pemahaman pembayaran, keringanan pembayaran rekening. Bahasa sederhananya keringanan pembayaran rekening. Tapi kemudian supaya menjadi daya tarik bagi masyarakat luas, maka kami pakai istilah amnesti. Amnesti yang artinya familiar, ya, sudah sempat dipublikasikan bahwa dia gerakan seperti gerakan. Yang pada prinsip yang dibangun oleh amnesti adalah sedikit memberikan pembayaran untuk mengatasi penunggakan pembayaran pajak-pajak sebelumnya. Itu konsepnya Jokowi. Nah, menurut kami harus meminjam istilah ini untuk kemudian kami terapkan dalam pembayaran rekening. Karena di dalam PDM hampir 11.000 PDM Tirta Lontar Kabupaten Kupang ini 11.000 pelanggan yang hari ini tidak aktif. Artinya dia masih tercatat dalam datanya kami, tetapi kemudian tidak aktif dalam hal penggunaan air atau meterannya dalam hal ini untuk diputus sementara. Sehingga proses karena penunggakan pembayaran hampir 1 tahun ke atas. Ada yang hampir 5 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Nah, kami berharap dengan amnesti ini kami menghidupkan kembali meteran mereka dan mereka aktif untuk kembali menjadi pelanggannya PDAM. Bagi saya 10.000 itu angka yang fantastis. Angka yang fantastis. Andai saja kalau itu dihidupkan kembali dari 10.000 itu, maka minimal 5.000 saja perusahaan ini sudah bisa kembali normal. Ini tentunya satu langkah strategis yang dibangun oleh Pak Direktur. Dalam kaitan dengan saat ini masih dalam tataran apa-apanya dari sisi logis, ya, kehadiran kita PDM Tirta Lontar ini miliknya Kabupaten Kupang. Tapi secara lokasi kita ada di pusat jalan komunikasi antara pihak kita dengan masyarakat Kota Kupang, khususnya untuk pelanggan kita, komunikasi inklusif, komunikasi persuasif itu yang dibangun seperti apa?
kita tidak bisa memungkiri bahwa Kabupaten Kupang ini adalah mama atau induk daripada Kota Kupang dan beberapa kabupaten seperti Rotendao dan Sabu. Sehingga sebelum adanya Kota Kupang, instalasi perpipaan sudah terbangun di daerah kota ini, yang dulunya kota administratif atau kita kenal dengan istilah Kotif. Nah, Kotif Kupang. Nah, sebagai induk atau sebagai ibu daripada kabupaten-kabupaten atau daerah pemekaran baru ini, tentu instalasi sudah ada sebelumnya. Dan ini yang menjadi aset dari Kabupaten Kupang yang kemudian dikelola oleh PDM Kabupaten Kupang untuk kemudian menjadi salah satu perusahaan daerahnya di Kabupaten Kupang. Bukan berarti kami mau menginvasi ataupun mengambil alih pendapatan yang ada di wilayah kota, tetapi kami hanya menjalankan fungsi pelayanan publik yang sudah terbangun selama ini. Soal pengembangan baru, soal pemasangan jaringan baru tidak lagi kami lakukan, tapi kami lakukan itu di wilayah Kabupaten Kupang untuk menjalankan fungsi pelayanan publik di daerah kota administratif di mana perusahaan daerah itu dibangun. Itu di wilayah kota kami hanya membenahi ataupun memperbaiki jaringan-jaringan yang sudah rusak. Sedangkan membangun sebuah infrastruktur baru tidak lagi kami lakukan. Jaringan baru tidak kita Jaringan lagi kami tidak lakukan. Atau mungkin saja kami lakukan ketika pipa kami melewati rumah yang mana, yang kebetulan rumah tersebut baru dibangun, kemudian meminta untuk mendapatkan pelayanan dari PDM, itu kami lakukan. Tetapi membangun jaringan baru dalam sumber-sumber mata air baru untuk kemudian membangun wilayah baru kota-kota tidak kami. Ada perjanjian-perjanjian yang dibangun oleh pendahulu PDM, kami harus menghormati. Tugas kami adalah bagaimana pengelolaan pelayanan ini terus kami pertahankan, kami jalankan, tetapi tidak mendapatkan keuntungan ataupun kelebihan laba yang kami peroleh itu harus diperuntukkan untuk membangun jaringan baru di Kabupaten Kupang. Berapa presentasi dari hasil yang kita capai ketika melakukan sistem listrik bagi pelanggan kita? Presentasi angka nanti ada hitungan yang mana kami memberikan sebuah kebijakan bahwa pelanggan yang menundakan pembayaran 1 tahun ke atas kami memberikan diskon 50% dari seluruh tunggakan yang harus dibayar. Nah, kalau saja ada pertimbangan lain bahwa keadaan ekonomi, tentu kami pakai indikator-indikator tertentu bahwa orang ini tidak kuat bayar, maka kami naikkan lagi presentasi menjadi 75% bagi masyarakat. Kalau saja itu dikuatkan dengan mungkin bukti pembayaran maintenance listrik atau bukti-bukti fisik lainnya yang menguatkan kami bahwa memang pelanggan ini perlu mendapatkan amnesti dengan nilai presentasi yang cukup besar. Ada target dari pemerintah kabupaten untuk setiap tahun kita ditargetkan berapa harus hasil capai kita seperti apa? Kalau saja capaian target yang harus diberikan oleh Kabupaten Kupang dan PDM Kupang, tentu targetnya adalah target penyetoran laba bersih untuk menambah PAD. Nah, tahun kemarin penyetoran dari masanya pejabat sementara 1 tahun kemarin dia mampu menyetor sebesar 1 miliar lebih. Nah, kalau indikatornya bahwa kalau tahun kemarin mampu memberikan setoran ke PAD Kabupaten Kupang 1 M lebih, maka seharusnya idealnya tahun ini kami harus mampu menyetor di atas itu. Tapi karena kita juga harus jujur soal kondisi alam kita. Artinya kan kita jualan air. Kalau kita jualan air tetapi dengan curah hujan yang tidak pasti, tentu berpengaruh terhadap target yang harus kita capai. Memang karena pas persis ke situasi sekarang kan musim hujan, ya, tentunya kebutuhan terkait dengan suplai air pasti juga akan teratasi dari sisi alam yang sementara terpakai. Ya. Kita berharap supaya masih ada curah hujan.
Artinya kan akibat dari warming global yang cukup besar sehingga berdampak terhadap siklus hujan kita. Yang dulunya kalau pada bulan-bulan seperti ini mulai berakhirnya musim hujan, tetapi ini juga tidak pasti apakah sudah pertengahan, sudah selesai atau baru memulai, ada ketidakpastian di sini. Ini yang akan berdampak terhadap debit air kita. Karena pola iklim kita hari ini, habis hujan terbitlah matahari, yang kemudian dalam ilmiah bisa dikatakan bahwa penguapan akan terjadi lebih besar ketika air itu harus masuk ke dalam tanah. Boleh tahu apakah memang sumber air kita itu dia harus apa? Kita menyiapkan satu sumber khusus seperti sumur bor atau sumber-sumber lain yang selama ini publik sama sekali kurang tahu tentang itu. Kekuatan PDAM Kabupaten Kupang ada pada dua mata air besar. Yang pertama mata air Bomata dan mata air Onisu. Jadi dari sisi barat dan sisi timur ada dua kekuatan yang bisa mensuplai air. Tapi hari ini pun kedua mata air ini mengalami debit yang cukup berat. Dulunya Bomata mampu mensuplai sekitar 50 liter per detik. Hari ini dia tidak sampai 10 liter per detik. Karena debit air yang cukup parah, perkembangan manusia yang cukup banyak sehingga mengakibatkan penebangan hutan dan pembangunan rumah yang kemudian mengakibatkan terkikisnya hutan. Ini berdampak. Ada beberapa mata air tapi tidak cukup. Mata air debit airnya tidak terlalu besar, tetapi bisa mampu mensuplai mendukung pada musim-musim hujan seperti ini. Nah, yang bisa bertahan sampai pada musim panas nanti Oktober November itu adalah Bomata dan Onisu. Sehingga kami mengupayakan dengan melakukan pengeboran di beberapa titik untuk mampu mensuplai air itu. Nah, pengeboran yang dilakukan pun adalah pengeboran air bawah tanah yang kami selalu didukung oleh P2AT dari Dinas PUPR yang selalu membantu kami untuk proses pengeboran, ataupun mereka mengebor kemudian menyerahkan pengelolaan kepada masyarakatnya kepada PDAM. Lalu juga ada satu hal yang sangat urgensi di lembaga kita ini. Ada bagaimana tentang kekompakan, kerjasama yang baik antara pimpinan dan boleh katakan karyawannya. Punya strategi khusus kan dalam membina itu? Ya. Ketika saya masuk di sini ada dua hal penting yang saya tekankan. Yang pertama itu konsolidasi internal, yang kedua adalah konsolidasi eksternal, yaitu bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, berbicara soal bagaimana hubungan dengan stakeholder PDAM, ada hal yang kami lakukan di sini adalah soal disiplin kerja yang berbasiskan pada kinerja kerja. Nah, kami mengarahkan bahwa kalau saja kita mampu membangun kinerja yang baik dengan melakukan dasar cepat tanggap terhadap masyarakat, tentu kalau ada pengeluhan soal air tidak jalan ataupun ada kerusakan, ada kebocoran pipa, maka sesegera mungkin petugas kita harus ada di sana. Nah, kembali lagi kepada persoalan internal kami. Internal kami adalah soal kedisiplinan. Ini yang perlu kami junjung, kami harus bangun dengan baik. Untuk kemudian teman-teman di stakeholder PDAM mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik. Karena kalau konsolidasi internal kita tidak dibangun dengan baik, maka akan menjadi rapuh. Kekuatan kita adalah SDM yang cukup handal. Karena sebagai, tadi saya katakan sebagai mama dari sejumlah kabupaten yang mekar dari Kabupaten Kupang, maka pegawai PDAM yang ada di Kabupaten Kupang cukup pengalaman. Cukup pengalaman karena dia sebagai PDAM yang tertua di provinsi ini, sehingga modal-modal yang dimiliki harus kita bangun. Ketika dia memiliki prestasi, dia memiliki kinerja yang baik di lapangan dengan bekerja yang penuh maksimal, maka ada award atau penghargaan terhadap mereka yang berprestasi. Tetapi kalau dia memiliki kesalahan yang tidak bisa ditolerir, maka pasti ada hukuman yang harus kita berikan. Ada punishment-nya. Ada punishment-nya. Dengan berapa tingkatan proses pembinaan
seperti surat teguran pertama, kedua, ketiga. Ketika masih melakukan maka dia dirumahkan 3 bulan. Tapi ketika 3 bulan pun dia masuk kembali, dia tidak berubah, tidak menyelesaikan seluruh persoalan yang dia pernah lakukan, maka dengan sendirinya pasti diberhentikan dengan hormat. Itu langkah-langkah yang sudah Langkah-langkah. siap Sehingga dibangun. kemudian memberikan efek jera bagi Bagi pegawai-pegawai pegawai-pegawai di sini. PDM. Karena ini jualan kita ada jualan jasa. Jualan jasa. Jualan jasa sehingga pegawai PDM adalah marketingnya PDM itu sendiri. Kalau berperilaku baik, memiliki karakter kerja yang baik, memiliki daya kerja kinerja yang baik, tentu akan menjadi keuntungan benefit tersendiri bagi PDM. Ada citra terbangun dengan baik. Makanya saya selalu tekankan bahwa kalau citra kita terbangun dengan baik, maka orang akan datangi kita dan mau berlangganan dengan kita, atau menerima tawaran kita untuk berlangganan dengan kita. Karena pada hakikatnya bahwa kita ini penyedia jasa yang menyentuh langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Bagaimana kita menyediakan air bersih. Ada satu hal yang sangat menjadi fundamental di Kota Kupang. Bagaimana dengan mutu air yang sangat mau dibicarakan dari sisi mutu macam pewarnaan atau apa, itu kadang tidak memenuhi standar itu. Apakah ini juga harus menjadi perhatian serius dari Pak Direktur? Pola kalau soal penyediaan air bersih, tentunya bahasnya adalah penyediaan air bersih, air baku ataupun air minum, tentu harus melewati standar kesehatan. Sehingga ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh PDM. Contohnya soal bagaimana supaya air keruh yang masuk kemudian dia tidak sampai kepada pelanggan itu dalam kondisi keruh, tapi melalui proses untuk penjernihan. Sehingga semacam kalau di PDM sini ada bak penyaringan untuk kemudian memberikan penyaringan bagi air yang dialirkan untuk tidak keruh, ataupun ada semacam bahan-bahan yang dipakai untuk membuat air itu menjadi bersih, kaporit atau apapun itu pasti yang dibuktikan melalui standar laboratorium. Ada petugas kita yang dia bagian khusus untuk menangani sumber dan laboratorium, sehingga ketika kadar air ini mengalami gangguan bakteri dan sebagainya, dia bagaimana berupaya untuk meminimalisir terjadinya risiko itu. Artinya upaya-upaya yang sudah dibangun ini upaya strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ya. Dan ini satu hal yang perlu diingat dan tetap terus diperjuangkan, bagaimana untuk mutu dijaga ketat ya. Bagaimana sistem kerjasama kekompakan antara direktur dan seluruh karyawannya juga tetap harus dibina harmonis ya. Dengan kaitan-kaitan itu maka pastinya lembaga kita ini akan tetap maju dan hasil capainya seperti apa pasti kita akan tiba di sana. Saksikan terus TV Info Rakyat dan kita akan tetap berkeliling membangun dialog dalam kaitan dengan membangun negeri ini secara utuh, mandiri, menuju apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Luar biasa.